Dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah dari satu bejana di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya. Assalamualaikum Sobat Iza Muslim yang berbahagia. Nabi Muhammad Rasulullah SAW merupakan tauladan umat Islam dalam berbagai persoalan kehidupan, termasuk dalam merajut keharmonisan rumah tangga agar tetap langgeng. Beliau adalah tipe suami yang sangat romantis. Berikut ini adalah 14 momen kemesraan dan keharmonisan Rasulullah SAW. Menempelkan mulut pada bekas makan dan minum istri. Hal ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata sebagai berikut: terkadang Rasulullah SAW disuguhkan sebuah wadah air kepadanya. Kemudian aku meminum dari wadah itu, sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang yang ada sedikit dagingnya, kemudian memakan bagian darinya. Lantas Rasulullah mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Hadis riwayat Ahmad. Mengusap air mata istri. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata sebagai berikut: suatu ketika Sofiyah bersama Rasulullah dalam perjalanan, sedangkan hari itu adalah bagiannya. Tetapi Sofiyah sangat lambat sekali jalannya. Lantas Rasulullah menghadap kepadanya, sedangkan ia menangis dan berkata, engkau membawaku di atas unta yang lamban. Kemudian Rasulullah menghapus air mata Sofiyah dengan kedua tangannya. Hadis riwayat An-Nasai. Ketupan mesra. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, sungguh Nabi SAW ketika mencium salah satu istrinya, beliau mengecup lidahnya. Hadis riwayat Maqdisi. Mandi bersama. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah dari satu bejana di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum kita lanjut, bagi sobat yang merasa video ini bermanfaat, maka jangan sungkan untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya sebagai dukungan kepada channel ini dalam mensiarkan agama Islam. Semoga menjadi amal jariah. Tidur-tiduran di pangkuan istri. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Rasulullah SAW pernah meletakkan kepalanya di pangkuanku, kemudian membaca Al-Quran, sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadis riwayat Abu Dawud. Rambut beliau disisir oleh istri. Sayyidah Aisyah berkata, aku pernah menyisir rambut Rasulullah SAW, sedangkan aku dalam keadaan haid. Membelai istri. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ia meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, hampir setiap hari Rasulullah mengunjungi semua istrinya, lantas mendekatinya satu persatu di tempatnya. Kemudian Rasulullah mencium dan membelainya tanpa bersetubuh atau berpelukan. Aisyah berkata, lantas beliau menginap di rumah istri yang mendapat gilirannya. Hadis riwayat Daruqutni. Ladies first. Ladies first adalah istilah pelayanan optimal untuk seorang wanita, di mana suami membukakan pintu, mendahulukan, mempersilahkan, dan sejenisnya. Hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah kepada istrinya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis perjalanan pulang dari penaklukan Khaybar. Kami keluar menuju Madinah. Anas berkata, aku melihat Rasulullah menyiapkan tempat duduk Sofiyah di belakangnya dengan kain. Kemudian ia duduk di dekat untanya dan memposisikan lututnya. Lantas Sofiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau hingga naik ke unta. Hadis riwayat Bukhari.
panggilan khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memanggil Sayyidah Aisyah dengan panggilan kecil, Ya Aish atau Ya Uwaish. Ya Aish merupakan pemenggalan huruf akhir dari nama Aisyah, sedangkan Ya Uwaish adalah pemenggalan huruf akhir sekaligus pemanggilan kecil dari nama Aisyah. Dalam kultur Arab, pemenggalan huruf akhir dan panggilan kecil menunjukkan panggilan manja atau tanda sayang. Bukan hanya memenggal huruf akhir atau panggilan kecil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai panggilan khusus untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana dalam banyak riwayat hadis, Rasulullah memanggil Sayyidah Aisyah dengan Humaira, yang artinya adalah putih kemerah-merahan. Mengantar istri. Diriwayatkan dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Nabi SAW berada di Masjid Nabawi, sedangkan istri-istrinya ada di dekatnya, kemudian mereka pulang. Rasulullah bersabda kepada Sofiyah binti Huyai, jangan buru-buru agar aku bisa pulang bersamamu. Hadis riwayat Bukhari. Mengajak istri keluar kota. Kebiasaan Rasulullah ketika bepergian keluar kota adalah selalu membawa salah satu istrinya dengan cara diundi, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah itu ketika hendak bepergian akan mengundi di antara istri-istrinya. Siapapun undiannya yang keluar, maka beliau akan pergi bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Berbincang bersama istri di luar. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam sebuah hadis panjang tentang kebiasaan Rasulullah keluar kota membawa istrinya. Nabi SAW ketika malam hari berjalan bersama Aisyah, berbincang dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Mengajak istri makan di luar. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki Persia yang merupakan tetangga Nabi mempunyai kuah kaldu paling sedap. Kemudian dia membuat makanan dan mendatangi Nabi SAW, lantas mengundangnya untuk makan, sedangkan Aisyah berada di samping Nabi. Kemudian Nabi berkata, yang ini bagaimana? Ia menunjuk Aisyah dan berkata, tidak. Kemudian memberi isyarat kepadanya, bagaimana dengan ini? Ia berkata, tidak. Kemudian Nabi memberi isyarat yang ketiga kalinya dan bersabda, ini bersamaku? Kemudian ia berkata, iya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah apabila diundang untuk makan, maka beliau tidak akan hadir kecuali bersama istrinya. Menenangkan amarah istri dengan cara unik. Ibnu Sunni meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah marah, maka Nabi SAW mencubit hidungnya dan berkata, wahai Uwaish, katakanlah, ya Allah, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku, dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan. Dari kumpulan beberapa hadis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi yang romantis, mesra, dan sangat pengertian kepada istrinya. Hendaknya bisa dicontoh oleh keluarga muslimin semua dalam keharmonisan berumah tangga. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum.